Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Seperti hari-hari kemarin, KW di SDN Kupang sedang menyelenggarakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, yang mana kita sudah memasuki hari ke-6 pelaksanaan. Di hari ke-6 agenda kami yaitu belajar memanajemen pemasaran hasil kreativitas dan inovasi, baik yang olah makanan maupun yang karya dekoratif. Nah, di sini kita mengawali kegiatan dengan mengecek semua murid sudah membawa tugas yang diberikan kepada peserta didik pada kemarin harinya sebelum pelaksanaan kegiatan. Selanjutnya kita membagi murid menjadi beberapa kelompok untuk memaksimalkan dan mengkoordinasikan proses pembelajaran manajemen pemasaran hasil kreativitas dan inovasi yang mereka bawa dari rumah yang ditugaskan kemarin. Nah, di sini pertama-tama guru mendemonstrasikan bagaimana cara menghias makanan, kemudian juga memberi kemasan pada makanan yang mereka bawa atau karya yang mereka bawa, dan memberi labeling baik harga maupun stiker untuk mempercantik karya-karya yang dibawa oleh mereka. Nah, pada proses ini siswa belajar bagaimana cara melakukan hal tersebut. Seperti yang diajarkan oleh para pendamping ini beberapa waktu lalu pada kegiatan pembelajaran, murid-murid ini yang kelas fase C itu sudah pernah belajar membuat stiker di Canva. Jadi mereka juga menggunakan kemampuan yang sudah mereka miliki ini untuk membuat stiker untuk produk yang mereka bawa. Begitu. Jadi stiker yang mereka gunakan untuk kegiatan manajemen ini itu sudah mereka sendiri yang mendesain maupun melakukan proses cetak dan digunakan untuk label pada produk yang mereka bawa. Selanjutnya dalam kelompok mereka juga belajar bagaimana cara mengemas produk-produk yang telah mereka bawa, menghiasnya, dan juga menentukan harga jual sesuai dengan bahan yang digunakan dan juga modal yang dihabiskan, sehingga mereka tidak mengalami kerugian nantinya ketika melakukan proses jual beli. Nah, setelah semuanya itu dilakukan, maka murid mencatat daftar produk yang ditawarkan kelompok dalam LK yang diberikan oleh guru. Nah, ini adalah proses peserta didik mencoba mengemas barang dagangannya menggunakan teknik yang diajarkan oleh pendamping, bagaimana mereka mempackaging dagangan tersebut agar menarik minat pembeli, memberi label, kemudian juga membagi tugas di dalam kelompok. Ini kami membuat sampel sendiri. Ini lagunya kita. Oh gitu. Pakai aplikasi apa itu? Pakai aplikasi apa itu? Canva. Ada bisa ya. Oke. Terus itu labelnya berapa harganya coba? 2.000. Oh ya. Ini ya cara packingnya ya. Oke. Oh, kelompok 2. Ini nggak dikasih stiker kah? Nah, ini bisa dikasih stiker. Jam berapa bikinnya ini tadi? Jam 5. Oh, gitu. Ini kelompok berapa? Kelompok 2. Kelompok 2. Ini bisa dikasih stiker ya, pakai Canva ya. Ya. Halo, ini kelompok berapa? 4. Bikin apa ini namanya? S. Oh. Apa Luhia? Oke. Ini pakai Canva? Ya. Stikernya. Siapa yang bikin?
Pinter ya, kan sudah bisa ya pakai Canva ya. Iya. Nih udah bisa. Sip. Halo, ini kelompok berapa? Bisa dibuka jualan apa ini? Nasi goreng. Nasi goreng. Siapa yang masak nih? Mbak. Mbak. Tapi kalau sudah nanti aksi nyata masak sendiri kan ya? Nah, sekarang Canva. pakai Canva. Siapa yang bikin? Keren. Sip. Ini pakai Canva. Bila beli ya? Iya. Sebenarnya kan sudah bisa sendiri kan bikin nasi goreng waktu itu ya kan? Ya. Ini kelompok berapa? Jualan apa nih? Jualan dimsum. Stikernya mana? Oke, siapa yang udah sign stiker ini? Keren Mbak Dara. Ada kesepakatan ya. Harganya 3.000. Oke, packingnya seperti ini. Oke. Halo, ini dengan kelompok berapa? Kelompok 9. Ini bikin apa ini? Mie goreng. Oke, namanya mie Goreng. Heng. Oke, packagingnya sudah oke sesuai dengan namanya. Siapa nih yang desain ini tadi? Semuanya sama-sama. Oke. Sip. Jadi ini proses packagingnya gitu. Apa berapa nih? Buat apa nih? Oke, bisa dibuka itu. Brownie coklatnya seperti apa? Dikemas seperti apa ya? Pelan-pelan yuk. Jadi ada toppingnya. Keren. Oke, boleh ditutup. Stikernya siapa yang buat? Dari Canva ya Karin ya. Oke, jadi anak-anak ini sudah bisa buat stiker dari Canva. Selanjutnya kegiatan berikutnya yaitu mereka melakukan simulasi bagaimana praktek menjual hasil kreativitasnya. Ada yang bertugas sebagai kasir, kemudian mempromosikan dagangannya, kemudian juga ada yang melakukan pencatatan hasil dari penjualannya. Jadi mereka berbagi tugas secara merata. Proses ini sangat penting agar mereka mengetahui berapa pemasukan yang didapatkan. Selanjutnya juga mereka secara teliti melakukan proses mendata semua barang yang terjual dengan baik. Proses berikutnya yang tidak kalah penting setelah proses penjualan yaitu mereka melakukan rekapitulasi hasil penjualan kreativitas yang telah dibuat. Mereka menghitung berapa laba yang diperoleh dari hasil penjualan. Jadi yang boleh di kios kami saya beri free stiker buat semangat. Oke, itu trik jualan ya? Oke. Ayo. Hasil jualan ada 74. Ini dapat 70.000, kami bagi untuk semua orang 7 orang dapat 10.000 dan sisanya untuk kami belikan views ke orang. Oke, ayo dibagi proses pembagian yuk. Dah. 10 ribuan ya. Laba banyak enggak? Banyak. Berapa modalnya kemarin? 60.000 modalnya. Modal uangnya 60.000 terus dapatnya 70. Berarti laba berapa? 14.000. Oke, good. Hasil penjualan hari ini kelompokmu berapa? 16.500. Modalnya berapa? Modalnya 20. Laba atau rugi? Masih ada sisa barang ya. Oke, jadi mungkin ke depan ini bisa dikemas lebih menarik ya, supaya laris dan laba ya. Semangat ya. Kamu dapat uang berapa? Laba modalmu berapa? 25. Berarti laba berapa ribu? 2.000. Masih ada sisa barang? Ini permen? Permen free kiss gratis.
Oh, gratis. Waduh, labai mek berapa? 2.000. Semangat ya. Oke. Selanjutnya kegiatan beralih pada kelompok berikutnya. Yang tadi bertugas sebagai pembeli sekarang bertugas sebagai penjual. Nah, proses yang tadi dilakukan juga terhadap kelompok kedua ini. Mereka melakukan proses jual beli, ada yang bertugas sebagai kasir, melayani pembeli, dan juga ada yang mencatat hasil penjualan. Mereka melakukan proses yang sama pada kegiatan ini. Selain itu, mereka juga melakukan proses manajemen pemasaran secara bagus setelah melihat contoh dari kelompok sebelumnya. Jadi di kelompok ini lebih belajar dari hasil di kelompok sebelumnya, begitu. Pada kegiatan kelompok ini juga melakukan rekapitulasi hasil dari penjualan yang telah dilakukan. Mereka menghitung laba atau rugi dari hasil penjualan. Ini modal jualannya Modalnya 20.000. Terus dapat berapa jualannya? 54.000. Nah, berarti laba berapa tuh? Ayo. Nambah saya 34.000. Labanya 34.000. Berarti nggak rugi ya? Berarti saiki dibagi dengan teman. Kelompok dibagi ada berapa jumlahnya itu. Nah, dapat berapaan berarti? 10 ribuan kurang uangnya. Berarti berapa? Ayo. 54 dibagi 6. Oke ya. Dapat berapa? 36.000. Modalnya berapa tadi? Modalnya berapa? Modalnya berapa? Ayo. Modalnya berapa? 27.000. Dapat uangnya 36.000. Berarti laba berapa? Labanya 9.000. Oke, labanya 9.000. Oke, uangnya bisa dibagikan dengan teman satu kelompok. Bagaimana penjualannya dapat berapa? 30.000. Berapa harga belinya? 2.000. Lo enggak, apa namanya? Ulaane piro? Semuanya tadi berapa modalnya? Jadi kamu tadi pakai modal berapa? 20.000. Terus sekarang hasil penjualannya berapa? Labanya berapa ribu? 10.000. Oke, terus jumlah kelompok berapa? 6. Tuh 30.000 dibagi 6. Tuh bagi yang rata uang hasil penjualannya. Halo, bagaimana kabarnya kakak-kakak? Berapa hasil jualannya? Berapa ribu? 64.000. Harga modalmu berapa? Penjualannya dapat berapa? Modalnya berapa? Tapi masih banyak bahannya. Oh gitu. Kalau dibuat jualan lagi nanti di pasar pasti laku ya. Oke, tetap semangat ya. Oke, merugi deh. Untuk penguatan anak-anak itu adalah bahan yang ada itu harus sisanya itu harus nanti diolah kembali biar menjadi kembali lagi bentuk dalam uang. Karena yang dijual sedikit jadi hasilnya cuma ada sedikit. Mungkin di kemudian hari bisa dijual lagi yang mendapatkan lebih banyak lagi. Perlu dikuatkan dari anak-anak apa Bu Guru? Perlu dikuatkan kepada anak-anak yaitu tentang masalah laba, keuntungan atau ruginya. Karena anak-anak harus belajar modal yang dikeluarkan dengan apa yang didapatkan mereka harus balance. Setidaknya apa yang diperoleh anak-anak itu ada keuntungannya. Bagaimana Bu evaluasi anak-anak hari ini? Ya, untuk kegiatan hari ini anak-anak perlu belajar manajemen lagi karena tadi masih semrawut Bu, sehingga ada yang laba, ada yang masih rugi. Untuk pencatatan manajemennya itu masih belum bagus.
yang seharusnya jual itu malah lari beli ya. Oke. Jadi untuk kegiatan hari ini anak-anak belajar membuat produk, tapi sebelumnya anak-anak mendata bahan sama alat yang digunakan. Jadi nanti habisnya berapa dan bisa ditotal, nanti bisa dijual pantasnya tuh harga berapa. Anak-anak belajar memanajemen pemasaran produk. Ini persiapan membuat apa, yuk? Oke, ya. Sip. Oke. Alat ini dompet dari kertas, bahannya 4 lembar kertas begini, kertas palu 1, lem, tas, biaya bahan kurang lebih 2.500. Ini dijual sehari-hari. 3. Dibeli ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami membuat hiasan dinding dan bahannya kardus bekas dan pompong, karet bat, plastisin, spidol. Hanya 3.500. Kami jual 4.500. Dibeli ya. Assalamualaikum. Ini catatan ini. Bahan-bahannya kertas HPS, origami, lem, gunting, stiker. Harganya belum tembak. Harganya Rp2.000. Kami jual ya Rp3.000. Iya. Pada fase A, kegiatan ini mengalami beberapa kendala karena anak tertarik untuk membeli dagangannya sendiri. Tetapi mereka sudah belajar bagaimana cara menjual hasil kreativitas ini kepada teman-temannya. Walaupun agak sedikit belepot, tetapi mereka sudah belajar dengan baik. Ya, lucu sekali deh kalau pada fase A, sangat menarik. Mereka berebut untuk membeli dagangan yang akan dijual. Jadi mereka kadang tidak merelakan makanan itu untuk dijual belikan kepada temannya. Ini mereka juga belajar menjadi kasir, walaupun kadang uangnya mau mereka ambil untuk beli jajan yang lain, begitu. Jadi lucu sekali. Tetapi setidaknya hari ini mereka mengetahui bagaimana cara melayani pembeli dengan baik, kemudian mengemas barang dagangannya dengan baik untuk diperjualbelikan, begitu. Walaupun agak sedikit rame karena terkadang mereka lupa harga barang yang dijual. Kadang terlalu mahal, kadang juga lupa terlalu murah. Nah, ini pada fase A di kelas 2. Mereka lebih sedikit bisa memanajemen pemasaran hasil kreativitas. Mereka melayani pembeli dengan baik walaupun kadang ada yang memonopoli barang dagangan ini ingin dijual sendiri. Namanya juga anak-anak, terkadang mereka buru-buru jadi penjual karena ingin segera membeli juga barang dagangannya sendiri, begitu. Jadi seru deh. Walaupun begitu, mereka juga semangat loh dalam menghitung laba atau rugi hasil jualannya. Mereka belajar menghitung modal yang dikeluarkan dan hasil penjualannya sehingga bisa menyimpulkan laba atau rugi hari ini. Dengan belajar pada hari ini mereka bisa memahami bagaimana cara agar mereka mendapatkan laba di kemudian hari. Mereka melakukan proses ini dengan baik sehingga dapat dipastikan nantinya mereka memahami apa yang harus dilakukan.
Nah, ini pada fase A kelas 1 juga sama. Mereka juga menghitung hasil jualannya walaupun agak sedikit kesulitan, tetapi akhirnya mereka bisa mengetahui berapa laba yang diperoleh dari hasil jualannya. Nah, demikian kegiatan hari ini mengenal manajemen pemasaran hasil kreasi.